Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rio Anggara dari kelas TI 19D. Di sini saya akan menjelaskan tentang linear programming metode dualitas. Langsung saja ke materinya. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Di sini dijelaskan di tabel untuk masalah primal atau dual dan masalah dual atau primal. Bisa dilihat di tabel. Untuk dalil-dalil di atas, dalil-dalil dualitas, jika primal memaks F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya minim G sama dengan BY dengan kendala AY lebih dari sama dengan C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka Fx kurang dari sama dengan Gx. Dalil 2. Jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Fmax sama dengan Gmin. Dalil 3. Dari sepasang soal 2, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4. Jika masalah primal dan 2 telah mencapai optimal, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel KK pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka slack variabel KK pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala K pada dual berbentuk sama. Kita lihat contoh di bawah ini. Yang pertama ada masalah primal. Minimalkan F sama dengan 40x1 tambah 12x2 tambah 40x3. Kendalanya ada 3. Yang pertama 2x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 20. Yang kedua ada fx1 tambah x2 plus x3 lebih dari sama dengan 30. Lalu x3, x2, x3-nya lebih dari sama dengan 0. Kita tentukan yang pertama masalah dualnya, yang kedua kita selesaikan masalah dualnya, yang ketiga kita selesaikan masalah primalnya. Ini tahap-tahap penyelesaian. Yang langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar, sehingga tidak perlu dirubah. Jadi, untuk bentuk ini sudah standar, jadi tidak perlu diubah. Kita lanjut ke langkah kedua, menentukan masalah dualnya. Kita memaksimalkan G sama dengan 20Y1 tambah 30Y2 dengan kendala sama dengan 2Y1 tambah 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12, Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 40. Lanjut ke langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaian menggunakan simplex.
Ini penyelesaian masalah dual. Kendala satunya 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Di sini lalu lanjut ke kendala 2. Y1 plus Y2 sama dengan 12. Jika Y1-nya 0, maka Y2-nya 12. Jika Y2-nya 0, maka Y1-nya 12. Lanjut kendala 3. Y1 tambah Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2-nya 40. Jika Y2-nya 0, maka Y1-nya 40. Lalu titik A berada di grafik 0,0 sama dengan 20Y1 tambah 30Y2 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 0. Hasilnya sama dengan 0. Lalu titik B berada di titik 0 dan 10 sama dengan 20Y1 tambah 30Y2 sama dengan 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 300. Titik C, perpotongan garis 1 dan 2. 2Y1 tambah 4, Y2 sama dengan 40 dikali 1. Y1 tambah Y2 sama dengan 12 dikali 2. Jadi 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 2Y2 sama dengan 24. Kita kurangi. Hasilnya adalah 2Y2 sama dengan 16. Kita sederhanakan, Y2-nya sama dengan 8. Itu untuk hasil Y2. Sekarang kita cari Y1-nya. 2Y1 tambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 tambah 4 kali 8 sama dengan 40. Jadi Y1-nya adalah 4. 2 dikali 4 dikali 8. Lalu 20Y1 tambah 30Y2, 20 kali 4 tambah 30 kali 8 sama dengan 320. Sekarang titik D. 12,0. Maka 20Y1 tambah 30Y2 sama dengan 20 dikali 12 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 240. Sekarang langkah keempat, mencari penyelesaian masalah prima dengan menggunakan dalil 4. 2 dikali Y1 tambah 4 kali Y2 tambah S1 sama dengan 40. 2 dikali 4 tambah 4 dikali 8 ditambah S1 sama dengan 40. 8 tambah 32 tambah S1 sama dengan 40. Jadi S1-nya sama dengan 0. Y1 tambah Y2 tambah S2 sama dengan 12. 4 tambah 8 tambah S2 sama dengan 12. S2-nya sama dengan 0. Y1 tambah Y2 tambah S3 sama dengan 40. 4 tambah 8 tambah S3 sama dengan 40. S3 sama dengan 28. Maka didapat nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada prima berbentuk persamaan. Jadi, sehingga 2X1 tambah X2 tambah X3-nya sama dengan 20. 4X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 30. Jadi persamaan di atas itu kembali ke bentuk persamaan awal. Jadi 2X1 tambah X2 sama dengan 30, 4X1 tambah X2 sama dengan 30.
kita kurangi jadi X1 sama dengan 5. Sekarang 2X1 tambah X2 sama dengan 20, 2 dikali 5 tambah X2 sama dengan 20, jadi X2-nya itu sama dengan 0. Jadi telah ditemukan X1-nya itu 5, X2-nya itu 10. Sekarang kita masukkan 40, X1 tambah 12, X2 tambah 40, X3 sama dengan 40 dikali 5 ditambah 12 dikali 10 ditambah 40 dikali 0. Hasilnya yaitu 200 ditambah 12 ditambah 0. Hasilnya 320. 200. Suatu masalah PL sebagai berikut. Ini untuk tugas memaksimalkan F sama dengan 8X 1 plus 9X2 tambah 7X3. Kendalanya ada 2. Ini terus masalahnya ada 3, atau yang akan dicarinya ada 3, yaitu jika masalah di atas dianggap sebagai masalah primal, formulasikan masalah dualnya. Selesaikan masalah dualnya, selesaikan masalah primalnya melalui penyelesaian dualnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa kembali.